Baik, ya ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi. Ini adalah penghujung acara kita. Sudah 10 hari kita berdiskusi, berdialog, belajar, dan saling menyapa dari berbagai daerah. Dari Karawang, Sumedang, dari Cimahi, dari seluruh berbagai daerah. Dan yang paling jauh ada yang sedang kuliah di Jepang, Sabrina. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam forum yang insya Allah Allah muliakan, Allah berkahin. Seperti itu. Kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Spesial di penghujung hari ini, di penghujung acara ini, kita sudah belajar tentang tauhid, sudah belajar tentang mimpi, sudah belajar tentang Quran, sudah belajar tentang leadership. Kali ini spesial. Kita akan belajar tentang entrepreneur. Kenapa? Karena Rasulullah ini pribadi yang sangat mandiri, pribadi yang bertauhid, pribadi yang berimpact, pribadi yang menjadi pengusaha. Nah, hari ini kita akan sama-sama sharing bagaimana menjadi entrepreneur di usia muda bersama Kang Agung Gurnita Ahmed. Tepuk tangan dong dari kamarnya masing-masing. Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau dibacakan ini sangat panjang nih profilnya Kang Agung. Nama lengkapnya Agung Gurnita Ahmed. SPS Sarjana PT Sarjana Sarjana peternakan. Dan Magister Manajemen. Masya Allah. Bisa dipanggil Kang Agung. Beliau beraktivitas digital syariah trainer, masuk tim trainer nasional Akademi Digital Network Marketing Inspirasi, menjadi pengurus Yayasan Pendidikan Taruna Karya Karawang, pengalaman usaha jualan kambing, Masya Allah untuk kurban, jualan ataupun usaha ternak ayam, kemudian usaha ternak domba, distributor produk kesehatan Keling, beralamat di Karawang. Oke deh, ini banyak nih pengalamannya. Yang pasti beliau ini praktisi pengusaha. Kalau kemarin beliau bilang saya praktis pendidikan, nah sekarang saya sedang berdiskusi dialog dengan praktisi pengusaha. Nah, jadi sobat-sobat sekalian jangan sampai lewatkan. Silakan berinteraksi. Nanti tanya jawab bisa via chat, bisa langsung berdialog. Ya, demikian dari saya. Selanjutnya saya silakan ke Kang Agung. Masya Allah. Silakan Kang Agung. Oke, terima kasih Kang Atar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan sore hari ini di hari ke-21 Ramadan ya, kita bisa dipertemukan kembali Allah SWT melalui media Zoom meeting ini. Dan ini mungkin merupakan materi yang terakhir dari kegiatan kurma virtual Ramadan. Dan bisa jadi ini mungkin merupakan rangkuman daripada pertemuan awal sampai dengan kemarin ya. Dan juga tak lupa salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya diberikan kesempatan ya untuk berbagi. Mungkin kemarin-kemarin saya sempat beberapa kali menjadi host ya. Nah, ternyata kali ini saya diminta juga untuk sekaligus berbagi dengan teman-teman semuanya.
Dan yang saya bagikan ini mungkin lebih ke sifatnya itu apa namanya, bukan teori ya, tapi lebih ke share pengalaman, berbagi pengalaman. Nah, jadi tadi materinya tentang menjadi entrepreneur di usia muda, ya. Dan itu sudah saya coba praktekkan juga ketika masih kuliah dulu ya. Ketika masih kuliah tadi mungkin Kang Atar sudah sempat cerita ya, mulai dengan jualan kambing ya, betul. Emang waktu awal-awal saya mulai jualan kambing ya, usahanya itu. Jualan kambing siapa? Kambing orang lain ya. Saya hanya jualan doang, jadi marketingnya ya, tanpa modal dan dapat keuntungan di situ sambil kuliah gitu ya. Kemudian juga pernah usaha peternakan ayam ya, waktu itu sampai 4.000 ekor ya, masih kuliah juga waktu itu. Dan sekali lagi tanpa modal. Nah, ya. Ini menarik nggak kira-kira? Kalau misalnya kita usaha tanpa modal gitu kan, Anda bisa teman-teman bisa bayangkan kalau kita usaha misalnya tadi 4.000 ekor ayam potong tanpa modal gitu kan, modalnya udah berapa gitu. Nah kemudian saya juga pernah usaha terakhir kemarin ya 2018 ya, itu usaha domba ya, peternakan domba itu sekitar 200 ekor, itu pun sekali lagi tanpa modal. Ya, oke, kalau udah bicara tanpa modal kayaknya menarik ya. Nah, kok bisa tanpa modal? Nah, nanti kita jelaskan ya. Tapi sebelum bicara lebih banyak masalah itu, ada pertama tak kenal maka ta'aruf katanya ya, betul nggak? Jadi perkenalkan, nama saya Agung Gurnita Ahmed, tadi dari sama Kang Atar ya. Panggilannya adalah Kang Agung aja lah, ya cukup. Saya asli Karawang, ya, lahir di Karawang, kemudian SD di Karawang, ya, kemudian SMP saya di Sukabumi, ya sambil pesantren, ya. SMP SMA Sukabumi, sambil pesantren 6 tahun di sana. Setelah itu lulus dari aliyah, ya, saya langsung pindah ke Purwokerto, ya, kuliah di Purwokerto sampai 2004, baru kemudian 2004 kembali ke Karawang. Nah, jadi saya mungkin walaupun tinggal asli Karawang gitu ya, cuman besar di mana-mana gitu ya. Dan itulah yang membentuk saya menjadi seorang seorang entrepreneur. Oke, jadi bicara masalah entrepreneur ya. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman semuanya ya bisa nanti bisa nanti follow ataupun berteman dengan saya ya di beberapa media sosial saya. Oke, ini media nomor HP saya nih, nomor WA-nya. Facebook saya Agung Gurnita Ahmed, kemudian IG saya @agung Agung Gurnita ya. Nah, kemudian YouTube saya, channel YouTube-nya Kang Agung Gurnita. Ya. Dan ini adalah website saya, agunggurnita.kimat.com. Nah, nanti teman-teman semuanya yang datang lebih dulu ya, ada 5 orang ya, Kang Atar ya. Insya Allah kita akan berikan juga websitenya, ya, free. Akan mendapat website, mendapat toko online dari saya. Asik nggak? Ya, nanti kita akan share ya. Baik, kita awali pertemuan ini dengan bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan sampai saat ini. Ya. Banyak sekali yang Allah berikan pada kita semuanya, yang mungkin kita tidak pernah bisa hitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya. Bahkan dikatakan kalau kita mencoba menghitungnya itu seperti halnya kita menghitung butiran pasir di lautan, ya. Sangat banyak sekali. Atau sama seperti kita menghitung bulu kucing ya, saking banyaknya nikmat Allah gitu. Dan ini kadang tidak kita sadari gitu ya selama ini. Kita baru bisa merasakan nikmat Allah ketika nikmat itu Allah cabut dari diri kita. Kita baru bisa merasakan nikmatnya kita melihat ketika kita tidak bisa melihat. Kita baru bisa merasakan nikmatnya kita mendengar kalau kita tidak bisa mendengar. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya kita untuk bicara ketika kita tidak bisa bicara. Kita bisa merasakan nikmatnya kita punya kaki yang normal ketika kita cacat ya. Ketika kita diambil salah satu Allah SWT ya.
atau ketika kita sudah berjalan dan sebagainya. Kita bisa merasakan nikmat kita untuk bernafas ketika kita sulit untuk bernapas, bahkan harus menggunakan oksigen, ya. Dan banyak sekali nikmat yang Allah berikan yang mungkin sampai detik ini kita tidak sadari, gitu ya. Dan sekali lagi bisa jadi ya nikmat itu baru kita rasakan ketika Allah cabut nikmat dalam diri kita. Dan nauzubillah jangan sampai terjadi, jangan sampai sebelum Allah cabut nikmat itu ya kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu kewajiban kita adalah harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Bagaimana caranya? Nah, mari bersyukur dengan terus berubah. Nah, untuk menjadi lebih baik. Jadi tanda kita bersyukur adalah kita harus terus melakukan perubahan, ya, ke arah lebih baik. Ada ungkapan mengatakan bahwa hadis Nabi, ya. Hari ini barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka termasuk orang yang dilaknat, ya. Dan barang siapa hari ini lebih dari kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, teman-teman pilih mana kira-kira? Ya, insya Allah pilih yang beruntung, ya. Oleh karena itu materi-materi yang didapat dari mulai awal sampai dengan terakhir kemarin itu adalah materi-materi yang insya Allah bisa membuat kita jauh lebih baik daripada hari kemarin, ya. Lebih baik daripada kita sebelum mengikuti kegiatan kurma virtual Ramadan ini. Nah, oke. Sekarang kita bicara masalah menjadi entrepreneur di usia muda. Nah, ini ya, menarik, ya. Jadi bicara masalah di usia muda, ya. Ini Bung Karno mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semur dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wah, ya. Jadi ternyata sangat dahsyat pengaruh pemuda ini, ya. Karena perbandingannya adalah 1000 dibanding 10. Dengan 10 pemuda bisa menguncangkan dunia, ya. Nah, bicara masalah usia muda juga, ya, ini diibaratkan matahari. Nah, jadi kalau usia muda itu sama halnya dengan pukul 12 tengah hari bolong, ya. Ketika matahari bersinar paling terang dan paling panas, ya. Makanya kalau Bang Oma bilang katanya masa muda, apa gimana? Darah muda, darahnya para remaja. Ya. Ini soalnya saya termasuk ABRI, ya, anak buah Bang Roma Irama. Ya, oke. Baik, jadi masa muda yang mungkin kemarin sudah banyak dibahas oleh para pembicara-pembicara hebat. Bagaimana kita maksimalkan dengan hal yang produktif, hal yang positif. Nah, apa di antaranya? Nah, salah satunya adalah di materi saya, bagaimana teman diajak bagaimana untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis. Nah, ya. Oke, sebelumnya saya ingin tanya di antara teman-teman ada nggak yang saat ini sudah mulai belajar untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang pengusaha atau bisnis? Ya minimal saat ini sudah mulai jualan lah, ya. Sudah mulai jualan. Jualan apapun. Ada nggak? Silakan bisa di chat mungkin, ya. Enggak? Oke. Oke, saya cek chatnya, ya. Burung. Wah, apalagi ya? Ada lagi mungkin silakan. Ada Kang Ihsan Adi Sasongko, ya. Ini usahanya jualan burung. Oke, bagus. Ya, ada lagi yang lain mungkin yang sudah mulai berbisnis, sudah mulai menjadi entrepreneur, atau minimal sudah mulai jualan, ya, sudah berdagang. Baru Kang Ihsan aja kayaknya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita kembali lagi sini, ya. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha atau bisnis, ya? Jawabannya adalah pertama, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang atau berbisnis, ya. Jadi ada 10 pintu rezeki. Nah, 9 diantaranya adalah
dari berdagang. Hanya satu pintu dari kita bekerja atau sebagai karyawan, sebagai pegawai, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah satu pintu ini diperebutkan oleh banyak orang, ya. Contoh bagi teman-teman yang mungkin pengen jadi PNS misalnya, gitu ya. Nah, untuk jadi PNS ini kan persaingannya sangat luar biasa, gitu ya. Sangat banyak sekali saingannya. Dan misalnya kebutuhan di Karawang nih cuman puluhan gitu ya, tapi yang melamar bisa ratusan bahkan ribuan gitu. Nah, peluangnya sangat kecil sekali untuk kita bisa menjadi pegawai, ya, atau untuk menjadi karyawan misalnya, ya. Untuk menjadi karyawan di Karawang saja ya bisa jadi persaingannya sangat sangat berat sekali gitu ya. Bahkan orang Karawang pun mungkin bisa jadi mereka tidak bisa bekerja di perusahaannya di Karawang gitu. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya satu pintu diperebutkan oleh banyak orang, tapi 9 pintu ini ya, ini sedikit yang perebutkannya, ya. Padahal sumber rezeki itu banyak dari 9 pintu ini. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, ya. Nah, Rasulullah dari usia muda sudah belajar berdagang atau berbisnis. Jadi kalau kita belajar Rasulullah, beliau sejak usia 17 tahun ya, sudah mulai ikut pamannya berdagang. 17 tahun, luar biasa kan? Sudah mulai ikut berdagang dengan pamannya. Sampai kemudian usia 25 tahun, beliau sudah betul-betul menguasai ilmu berdagang dan menjadi seorang pedagang yang dikenal sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya. Sampai kemudian beliau bisa bisa mendapatkan seorang investor yang sangat luar biasa, punya modal besar ya, yang kemudian menjadi istri beliau itu Siti Khadijah. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar bahwa sebetulnya Rasulullah pun sudah belajar berdagang berbisnis sejak usia muda seperti itu, dan kita bisa meneladani itu. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga nih, umat Islam harus kaya, setuju nggak? Ya. Jadi jangan sampai umat Islam ini selalu identik dengan kemiskinan. Jangan sampai umat Islam identik dengan kebodohan. Ya. Ini kalau teman-teman lihat di film-film Hollywood ya, itu selalu digambarkan dengan tampilan seorang Muslim itu dengan kumuh, lusuh gitu ya, atau mungkin dengan pakaian-pakaian yang itu tidak mencerminkan sebagai seorang yang kaya gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus berubah image itu. Bagaimana umat Islam harus kaya? Kenapa harus kaya? Karena dengan kaya kita bisa berbagi pada banyak orang. Nah, ini berikutnya. Ketika kita menjadi kaya, ya, maka posisi tangan kita adalah tangan di atas, bukan tangan di bawah. Ya. Kalau kita tidak kaya, maka posisi kita adalah tangan di bawah terus. Lalu kita meminta, ya, berharap pada orang lain. Tapi kalau kita kaya, maka kita bisa berbagi bahagian pada orang lain. Kita bisa memberikan zakat, infak, sedekah gitu ya, tanpa harus mikir-mikir. Ya. Karena kalau kita nggak kaya, bisa jadi mungkin kita kalau kita mau berzakat ya 2,5% saja. Itu masih mikir-mikir gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita kaya ya, maka insya Allah ini bisa menjadi sebuah sarana kita untuk berbagi manfaat pada banyak orang. Ya, karena emang yang namanya kekayaan itu seperti mata pisau ya. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau yang menggunakannya adalah orang yang baik, maka ini bisa digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau yang menggunakannya orang-orang yang tidak baik, maka ini digunakan yang tidak baik. Ya. Dan insya Allah saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang soleh, orang-orang solehah ya, yang insya Allah ketika punya kekayaan ya, ini bisa digunakan untuk hal yang baik-baik, yang bermanfaat ya, dan bisa berbagi kebahagiaan pada banyak orang. Berikutnya, ya. Nah ini yang menarik, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, untuk keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang saat ini mungkin tidak punya pekerjaan. Ya. Memang selama ini pendidikan kita ini kalau saya katakan kurang tepat ya. Ketika mengarahkan misalnya dengan ada slogan ya,
mencetak lulusan siap kerja, ya, mencetak lulusan siap untuk memasuki dunia kerja. Ya. Jadi mindset kita selamanya dibentuk oleh pendidikan kita nih, sistem pendidikan kita itu untuk menjadi seorang pekerja, untuk menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pegawai. Ya. Belum ada pendidikan kita yang di sana slogannya adalah mencetak lulusan yang siap membuka lapangan pekerjaan. Nah, atau mencetak menjadi pengusaha misalnya gitu. Nah, karena itu ini harus kita rubah ya, bagaimana pola pikir kita dulu ya, mindset kita bahwa kita bukan sebagai seorang yang nantinya mencari pekerjaan, tapi nantinya bisa menjadi seorang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, berikutnya. Nah, ini yang sangat menarik sekali ya. Berikutnya adalah memiliki kebebasan waktu dan finansial. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis, maka waktu kita yang menentukan. Ya. Jadi kita bukan diatur oleh waktu, tapi kita yang mengatur waktu, gitu ya. Dan enaknya apa? Enaknya kita bisa bebas waktu kita, tidak terikat, ya. Kalau para karyawan, ya, pegawai itu terikat dengan namanya mesin absensi, gitu ya. Ya kalau mungkin ada yang pakai ceklock, gitu ya, atau yang pakai fingerprint, gitu ya, itu mereka sangat tersisa sekali dengan itu. Karena apa? Mereka harus berlomba-lomba untuk supaya jangan sampai melewati waktu yang sudah ditentukan untuk masuk, gitu ya. Kalau masuk lewat itu bisa dipotong gajinya atau misalnya kena teguran sebagainya. Nah itu dia kalau kita jadi pengusaha ya, ini kita bisa mengatur waktu kita. Kita bisa punya banyak waktu untuk keluarga, ya. Kita bisa banyak waktu untuk hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, ya. Dan juga kebebasan finansial. Nah seperti ini. Jadi ini yang kita pahami. Kenapa kita harus menjadi seorang entrepreneur, pengusaha atau pebisnis, ya. Oke, berikutnya. Nah, permasalahannya adalah ini, ya. Teman-teman semuanya, ada nggak di antara teman-teman yang saat ini punya permasalahan seperti ini? Ya. Oke. Biasanya ketika mau menjadi pengusaha ya, ada 3 hal yang menjadi kendala. Saya tidak punya modal. Saya tidak punya waktu. Saya tidak punya bakat. Betul tidak? Ya. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu ya. Modal. Teman-teman, banyak orang mengatakan bahwa modal adalah segalanya. Tanpa modal, kita tidak bisa untuk menjadi seorang pengusaha atau bisnis. Saya tadi di awal sudah menceritakan ya, saya mulai jualan kambing itu tanpa modal. Buka usaha peternakan 4.000 ekor tanpa modal. Kemudian buka usaha peternakan domba 200 ekor tanpa modal juga. Nah, lalu modalnya apa gitu kan? Kalau tanpa modal, selama ini yang di pikiran kita semuanya, modal itu adalah selalu identik dengan uang, ya. Padahal sebetulnya, nah kita lihat sini. Modal uang itu penting, tapi bukan segala-galanya. Jadi sebetulnya untuk mulai bisnis hanya perlu 3M, bukan 3 miliar ya. 3M ini adalah yang pertama motivasi atau kemauan. Yang kedua mindset atau pola pikir. Yang ketiga adalah make it atau just do it. Pakai just banyak duit. Ya. Jadi 3 hal ini ya. Motivation atau kemauan, mindset atau pola pikir, yang ketiga adalah make it ya atau just do it. Oke. Jadi bicara masalah kemauan. Nah, ini kalau bicara kemauan, kalau ada kemauan pasti ada 1000 jalan. Tapi kalau nggak ada kemauan, maka pasti ada 1000 alasan. Saya yakin teman-teman pasti pilih kemauan kan ya. Kemauan dulu yang penting, walaupun belum punya uang untuk memulai bisnis, untuk mulai usaha. Ya. Karena gini, kalau tidak ada kemauan, misalnya kita kasih modal 10 juta. Kira-kira
dengan uang 10 juta itu bisa jadi jalan nggak usahanya? Belum tentu kan? Nah, oleh karena itu dibutuhkan kemauan dulu. Kalau sudah ada kemauan, maka pasti ada banyak jalan gitu ya. Ini saya cerita sedikit ya tentang kemauan gitu. Jadi waktu saya masih kuliah dulu, saya punya motivasi, punya kemauan waktu itu. Itu kalau nggak salah tahun 2003 ya. Itu zaman-zamannya lagi mulai boomingnya handphone pertama kali keluar ya. Ada handphone Samsung ya, ada Sony Ericsson yang gede-gede ya. Nah, waktu itu saya punya kemauan ya untuk punya handphone sendiri tanpa harus minta ke orang tua ya. Nah, kemudian ada yang menawarkan, "Gue mau nggak ikut jualan kambing ya, nanti kamu dapat untung dari setiap penjualan." "Oh boleh, gimana caranya?" "Ya cukup ini aja, keliling ke dosen-dosen gitu ya, nawarin kambing." "Oh boleh," saya bilang gitu kan. Hanya modal kemauan, tidak pakai uang ya. Yang punya uang siapa? Yang punya uang teman saya ya. Dia yang beli kambingnya, dia yang ngurus kambing segala macam, saya hanya marketingnya, hanya jualin kambingnya. Dan dari situ akhirnya kemudian saya bisa punya handphone sendiri. Itu gara-gara kemauan. Dan itu nggak pakai uang. Ya. Nah, jadi nanti kita bicara belajar lagi ya masalah itu. Jadi semua orang dari bayi itu sama halnya dengan berbisnis sebenarnya. Yang namanya bayi itu kan nggak mungkin bisa langsung jalan ya. Berproses semuanya. Dari mulai dia bisa mulai tengkurap gitu ya. Kemudian bisa mulai gong-anggong kalau bahasa Sunda gitu ya. Kemudian mulai ngerondang, merangkak ya. Kemudian mulai berdiri ya. Dia juga jatuh-jatuhan gitu ya. Sampai kemudian berjalan, belajar berjalan ya sambil jatuh-jatuhan, kemudian bisa berjalan. Jadi nggak bisa langsung otomatis berjalan gitu ya. Semua butuh proses. Nah, jadi modal utama adalah motivasi atau kemauan. Ya. Yang pertama. Oke, yang kedua. "Pak, saya kan nggak punya bakat." Nah, ini. Saya pun nggak punya bakat, teman-teman semua waktu itu ya, ketika awal-awal jualan kambingnya. Saya sebetulnya bakatnya kalau bahasa Sunda itu bakat kabutuh. Ya, karena ada kebutuhan gitu, kebutuhan mendesak gitu. Dan itu kemudian memunculkan bakat terpendam saya, bakat kabutuh itu. Ya. Oke, kita lihat sini. Menurut Maxwell ya, bakat itu hanyalah sebuah kesempatan untuk menjadi sesuatu. Dan bakat itu haruslah diasah agar ia mengeluarkan cahayanya dan menemukan pintunya. Jadi sebetulnya bakat itu adalah sesuatu yang bisa kita asah ya. Tidak ada seorang itu bisa langsung jadi ahli ya. Mereka butuh pembelajaran dulu, butuh latihan dulu gitu ya. Nah, jadi ini kebanyakannya. Bakat itu akan muncul ketika kita kepepet. Makanya ada buku namanya The Power of Kepepet ya. Kekuatan daripada kepepet. Kalau udah kepepet muncul. Nah, seperti gini teman-teman semuanya. Ketika teman-teman dikejar anjing ya. Dikejar anjing kemudian di depan teman-teman itu ada ada tembok ya setinggi 2 meter. Kalau kita dalam keadaan sadar ya, mungkin kita nggak bisa untuk manjat tembok itu gitu ya. Tapi ketika kita dalam keadaan kepepet, nah ini akan muncul potensi dalam diri kita untuk kita bisa loncat ya, melompati tembok yang 2 meter itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya ini akan muncul potensi itu kalau kita dalam kondisi kepepet ya. Atau dalam kondisi kita jobless atau tidak punya pekerjaan, apapun kita lakukan, nah, akhirnya muncul bakatnya gitu ya, seperti itu. Dan ada juga nih yang mungkin emang betul-betul dari hobi gitu ya. Nah, misalnya mungkin yang hobinya senang update status misalnya gitu kan. Nah, ini bisa menjadi nantinya bakat yang bisa menghasilkan. Nah, jadi ini ada sebuah ungkapan dari Gubernur Jawa Barat ya, Bapak Ridwan Kamil. Beliau mengatakan, pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia ini adalah hobi yang dibayar. Nah, ini mungkin nggak tahu sudah melakukannya gitu ya. Beliau senang hobi fotografi gitu ya, senang buat video, ini kemudian menjadi dibayar beliau ini kan dengan aktivitas beliau sebagai humas di
Yayasan Harapan Umat seperti itu ya. Nah, ini seperti ini yang sebetulnya harus kita coba untuk gali apa hobi kita selama ini. Ya. Tadi ada yang Kang Ihsan ya, burung ya. Nah, itu bisa jadi menghasilkan ya, ketika itu betul-betul dijadikan sebagai sebuah usaha atau bisnis ya, tidak hanya sebatas meliharanya saja gitu kan. Itu juga kemudian bisa kita jual ya. Nah, jadi kalau bicara bakat sekali lagi, bakat ini ya, seorang entrepreneur ini nah dilahirkan atau diciptakan. Ya. Jadi sebetulnya entrepreneur adalah bisa diciptakan. Tidak ada orang yang otomatis lahir sebagai entrepreneur ya. Tapi betul-betul dibentuk ya. Dibentuk oleh kondisi lingkungan. Jadi mulai keluarganya, ya, lingkungan sekolah dan sebagainya. Kemudian di sana ada proses diajarkan, dilatih, dicontohkan, ditularkan, ya, sampai kemudian dilakukan terus menerus, ya, akhirnya menjadi habit atau kebiasaan, dan seterusnya menjadi karakter. Nah, jadi itulah entrepreneur. Jadi entrepreneur bukanlah bakat, ya, tapi perilaku yang dapat dilatih dalam jangka panjang. Bisa karena terbiasa. Ya, jadi bakatnya adalah bakat butuh. Ya, paham ya teman-teman semua ya. Jadi kalau bicara saya kan nggak bakat menjadi seorang pengusaha, pebisnis segala macam. Ya emang nggak ada yang bisa dilahirkan sebagai langsung bakat menjadi seorang pengusaha. Ya, semua terbentuk karena kondisi lingkungan, ya, karena kondisi keadaan seperti itu. Dan itu kemudian dilatih terus menerus sampai kemudian menjadi sebuah habit dan karakter, ya seperti itu. Oke, berikutnya. Nah ini. Jadi intinya adalah sekarang kalau sudah punya kemauan, teman-teman tinggal berikutnya. Tadi kan 3M ya. Pertama kemauan, yang kedua mindset. Ya, pola pikir. Nah, kemauan ini akan diperkuat dengan namanya pola pikir. Jadi ini terkait dengan pola pikir ya. Ada hadis qudsi mengatakan bahwa Allah tergantung prasangka hambanya. Makanya kalau dalam motivasi orang barat dikatakan bahwa you can if you think you can. Kamu bisa kalau berpikir bisa, ya. Jadi kalau kita ingin sebuah perubahan dalam kehidupan kita, ya, ubahlah perilaku kita. Tapi kalau kita ingin perubahan dalam kehidupan kita, ubahlah pola pikir kita. Jadi semua tergantung daripada pola pikir kita. Ya. Segera rubah mindset Anda. Karena pola pikir ini sangat berpengaruh ya terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Nah, bicara masalah pola pikir nih, ya, ada sebuah penelitian ya dari Profesor Dr. Kawashi Isuko tentang air ya. Jadi air ini oleh Profesor Dr. Kawashi Isuko itu dikasih tulisan. Ada yang dikasih tulisan yang baik, yang positif, ada yang dikasih tulisan yang tidak baik atau negatif. Setelah berapa lama ya kemudian dicek air itu. Yang pertama dilihat air yang tulisan oleh yang negatif atau yang tidak baik ya. Di bawah mikroskop. Itu molekulnya rusak, hancur. Ya. Tapi yang menggunakan mikroskop air yang baik dilihat ya. Itu molekulnya indah, bagus sekali. Nah, jadi sebetulnya ini pengaruhnya apa? Pengaruh daripada tulisan itu. Nah, kalau kita kembalikan dalam diri kita ya, tubuh kita ini hampir 80% adalah kandungan air dalam tubuh kita ya. Dan itu berpengaruh ketika pola pikir kita baik, positif ya, maka itu akan berpengaruh pada seluruh perilaku kehidupan kita. Kalau pola pikir kita tidak baik, pola pikir kita negatif, maka berpengaruh pada seluruh kehidupan kita. Jadi kalau ingin jadi pengusaha ya, ingin jadi pebisnis, maka mulailah dari mindset pola pikir bahwa saya bisa menjadi seorang pengusaha ya. Seperti halnya Rasulullah ketika masih usia muda gitu kan. Walaupun tanpa modal ya. Walaupun tanpa bakat seperti itu. Ya.
Oke, berikutnya. Nah, ini masalah waktu. Kapan waktu yang tepat untuk memulai, ya? Kapan waktu terbaik untuk memulai untuk usaha? Apakah saya nggak terlalu muda, Pak, untuk memulai usaha? Nah, ya, mungkin ada nggak seperti itu ya? Nah, ada mungkin ya. Atau mungkin yang sudah tua gitu ya? Apa nggak terlalu tua untuk mulai usaha? Ya. Nah, ini kita ambil contoh di sini. Ya, ada namanya Bos Alfamart yang sekarang cabangnya di mana-mana ya, yang namanya Pak Joko Susanto. Ya. Ternyata beliau ini tidak lulus SMA. Jadi sejak usia 17 tahun mulai mengolah warung makan. Luar biasa kan? Dari mulai 17 tahun beliau sudah mulai belajar bisnis ya, mengolah warung makan. Sampai kemudian saat ini seperti sekarang ya, itu prosesnya ternyata berawal daripada usia muda, sejak usia 17 tahun. Nah, ada lagi nih yang lain, contohnya. Ya, Colonel Sanders, ya, yang kita kenal sebagai yang ada patungnya di KFC ya. Nah, itu adalah Colonel Sanders. Beliau ini luar biasa nih, memulai usaha ketika sudah pensiun, ketika umurnya 70 tahun. Nah, ya. Jadi sebetulnya nggak ada waktu yang ideal untuk kita memulai sebuah usaha, sebuah bisnis ya. Kapan terbaik? Ya saat ini, sekarang gitu kan. Pak, sekarang kondisi lagi kayak gini. Justru itu gitu kan. Saat ini bagaimana kita mulai belajar bisnis, kemudian nanti kita bisa mulai mempraktekannya ketika kondisi sudah mulai normal. Seperti itu. Oke. Nah, jadi waktu terbaik itu adalah kapan? Sekarang. Ya. Nah, ini menarik ya. Peluang bisnis itu ibarat seorang gadis cantik. Kalau tidak segera dilamar, ya akan diambil orang lain. Oke, jadi bagi teman-teman semuanya ya, ketika melihat sebuah peluang bisnis nih, segera ambil itu. Ya, jangan pakai nanti, jangan pakai nembak ya. Nembak itu jangan pakai tar sok, ya. Tar besok ya. Pokoknya ketika ada peluang ambil, ya. Karena apa? Peluang itu ibarat gadis cantik ya. Kalau nggak dilamar, segera diambil orang lain gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang menariknya. Ketika masih muda, kenapa kita harus mulai saat masih muda? Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau mulai ketika masih muda, ini sangat bagus sekali. Kenapa? Kalau misalnya ya usaha tidak sesuai rencana atau misalnya pahit-pahitnya bangkrut lah gitu ya, masih ada backup. Itu siapa? Orang tua, gitu kan? Nah, kalau mungkin ya seperti saya, Kang Atar ya, memulai usaha ketika sudah berkeluarga misalnya gitu, sudah punya istri, punya anak 3 gitu ya. Ketika bangkrut itu resikonya besar sekali. Karena apa? Banyak di belakang kita yang kita korbankan seperti itu. Tapi ketika kalau teman-teman semua memulai ketika masih muda, ini resikonya sangat kecil. Karena apa? Belum ada tanggungan. Ya mungkin kalaupun ada yang sudah punya keluarga mungkin baru 1-2 gitu ya anaknya. Nah, ini sangat tepat sekali ya. Apalagi kalau yang mungkin masih kuliah ya, masih belum berkeluarga gitu ya. Nah, ini kita masih punya orang tua seperti itu. Dan yang kedua ya, nah, karena belum punya tanggungan ini sehingga lebih berani dalam berkreativitas, inovasi serta mengambil resiko. Nah, ini pertimbangannya kenapa kita harus menjadi entrepreneur di usia muda. Oke, ini ada beberapa ungkapan ya dalam kehidupan ini. Usia remaja ya. Ini punya have time and energy but no money. Punya banyak waktu dan tenaga tapi nggak punya uang. Mungkin seperti teman-teman di saat ini. Ya. Kemudian yang kedua ya, work age ya, usia kerja. Ini have money and energy but no time. Punya uang, punya tenaga tapi nggak punya waktu. Nah, ini mungkin dialami oleh teman-teman yang saat ini bekerja sebagai karyawan ya, sebagai pegawai gitu ya. Kemudian yang ketiga, old age ya. Have time and money but no energy. Punya waktu, punya uang ya, tapi nggak punya energi. Pilih mana teman-teman semuanya? Yang pasti kita pilih punya waktu, ya, punya tenaga dan punya uang. Dan nggak harus nunggu ketika usia kita bekerja misalnya ya, atau usia produktif seperti itu.
Nah, jadi ada ungkapan begini. Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus tunggu tua? Ya. Jadi kalau kita bisa di usia muda ini ya, dengan kita banyak waktu, banyak energi, kita bisa banyak uang, kenapa enggak? Kenapa harus nunggu nanti usia kerja atau produktif atau bahkan usia tua gitu kan, seperti itu. Nah, insya Allah kalau teman-teman menjadi pengusaha ya sejak sekarang, belajar menjadi pengusaha sejak sekarang, maka yang akan didapat adalah nanti tidak hanya sebatas uang, tapi juga kebebasan waktu seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah how, bagaimana caranya, gitu kan? Dari tadi, Pak, ini saya udah semangat nih Pak, gimana caranya nih Pak? Oke, caranya saya akan bongkar ya rahasianya. Kenapa kok saya bisa tadi usaha peternakan ayam 4.000 ekor tanpa modal. Usaha peternakan domba 200 ekor tanpa modal. Caranya adalah yang pertama, bobol. Ya, berani optimis barang orang lain. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya jualan domba, gitu kan, jualan kambing pertama kali ya. Berani optimis, barangnya orang lain, punya orang lain barangnya. Dombanya punya orang lain, gitu kan, kita yang masarin. Dan sekarang banyak teman-teman semuanya, orang-orang yang punya barang, saya bingung bagaimana cara menjualnya. Orang-orang memproduksi barang, ya, produknya bagus-bagus, tapi mereka nggak bisa menjualnya. Nah, makanya teman-teman bisa menjadi solusi buat mereka. Mereka tawar ke mereka, mau nggak saya bantuin jualin, gitu kan? Nah, kan itu berani kan, optimis. Barang siapa? Barang orang lain. Pakai modal nggak? Nggak pakai modal, gitu kan? Ya, itu yang pertama. Nah, ini bisa caranya adalah menjadi reseller. Kemudian reseller pun dropshipper, seperti itu. Yang kedua, nah ini yang kedua, botol. Apa itu botol? Berani optimis tenaga orang lain. Banyak orang-orang yang mereka punya uang, bodol. Apa itu bodol? Berani optimis dana orang lain. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya mulai usaha peternakan ayam dan juga domba. Berani optimis dana punya orang lain, gitu kan? Jadi waktu itu, ini saya cerita ya, ketika waktu awal-awal saya mulai usaha peternakan ayam waktu itu. Ketika saya masih kuliah, lagi skripsi ya, saya ketemu dengan teman saya lulusan Unpad, alumni peternakan ya. Beliau orang Purwokerto waktu itu. Nah, beliau waktu itu ajakin saya, Gung, kita usaha peternakan ayam yuk. Boleh? Nah, waktu itu saya nggak mikir dananya kan, yang penting boleh dulu kan, boleh yuk. Nah, baru kemudian bicara gimana caranya. Jadi, how itu akan muncul ketika nanti kita sudah ada kemauan. Boleh? Nah, oke, gitu kan. Ayo. Nah, dari situ kemudian beliau mengajak, gimana caranya? Pertama, kita cari kandang. Oke, kita cari kandang. Kita keliling, survei kandang-kandang yang kosong, yang bisa kita sewa. Padahal sebetulnya kita nggak punya uang. Ya. Yang kita lakukan adalah berani optimis dulu, gitu kan. Kita keliling, cari kandang, sampai ketemu kandang yang kosong, sudah lama nggak dipakai. Kita datang ke sana, tanya-tanya, ya, gayanya seperti orang yang punya uang gitu ya, mau nyewa kandang. Ketika lihat kandangnya bagus, kemudian kita minta ketemu dengan yang punyanya. Dan yang punyanya kebetulan adalah orang Pertamina yang sebentar lagi mau pensiun. Ya, Pak, kita mau usaha kemitraan ayam potong, gitu kan. Nah, jadi usaha kemitraan itu adalah usaha yang tidak sebetulnya kita bisa dimodalin oleh perusahaan kemitraan. Dari mulai bibitnya, ya, kemudian juga obat-obatannya, pakannya, segala macam gitu ya. Kita hanya menyiapkan kandang saja, dan kandang itu kita nyewa. Nah, luar biasanya teman-teman semuanya, pemilik kandang itu, orang pertama itu bilang, coba buatkan perencanaan yang tertulis. Ya, kalau bagus, saya mau invest di situ. Ya, kamu nggak usah keluar uang untuk sewa kandang. Ya, nanti kita bagi hasil. Luar biasa kan? Nggak pakai modal teman-teman semuanya. Ya, kita buat proposal, ya, perencanaan seperti apa, kita ajukan ke beliau, beliau menyetujui dan beliau siap menjadi investornya. Silahkan pakai kandang saya, ya. Nanti tenaga kerjanya ada, dibantu oleh karyawan beliau, ya. Tinggal bagi hasil dengan beliau. Ya, pas panen, tinggal dibagi keuntungan dengan beliau. Nah, sama juga dengan halnya
ketika saya usaha ternakan domba yang 200 ekor itu ya. Waktu itu ada teman saya yang sedang mencari partner untuk bisa menjalankan usaha peternakan dombanya untuk persiapan kurban 2019 waktu itu. Nah, ketika mencari-cari itu ketemulah akhirnya dengan teman saya dan dipertemukanlah saya di sana. Beliau punya modal tapi tidak punya tenaga, tidak punya orang untuk bisa menjalankan usahanya. Akhirnya beliau percayakan pada saya. Dan subhanallah waktu itu saya nggak percaya juga sebenarnya. Bisa langsung beliau percaya sepenuhnya gitu ya. Beliau kemudian mempercayakan bagaimana kita menyiapkan kandang, buat kandang untuk 200 ekor gitu ya. Sampai waktu kurban ya, kita pegang uang orang lain ya, investor itu sampai sekitar 300 juta waktu itu untuk kita kelola, untuk kita olah seperti itu. Dan sekali lagi itu tanpa modal ya, tanpa modal uang maksudnya gitu ya, dan orang lain, tapi kita yang menjalankannya. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Jadi intinya adalah masalah uang bukanlah segala-galanya ya. Yang terpenting adalah kemauan dulu. Kalau ada kemauan maka ada 1000 jalan. Kalau nggak ada kemauan pasti ada 1000 alasan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana meneladani keberhasilan Rasulullah berbisnis. Kenapa kok orang bisa percaya pada saya ya untuk mengelola uangnya, percaya pada saya untuk bisa mengelola usahanya. Nah, saya pun belajar dari Rasulullah ya. Ternyata ada rahasianya, ada rumusnya, yaitu FAS. Nah, apa itu FAS? Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah fatonah. Fatonah ini adalah cerdas artinya. Atau mau belajar, open mind. Jadi orang-orang yang mau belajar, mau buka pikirannya, pasti dia akan menguasai ilmunya. Sehingga apa? Sehingga dipercaya orang nantinya. Kalau kita fatonah atau cerdas ya. Nah, kenapa dia percaya pada saya? Karena saya memang sarjana peternakan ya. Emang basic di bidang peternakan waktu itu ya. Untuk bisa mengolah peternakan ayam dan juga domba waktu itu, karena investornya percaya bahwa saya emang menguasai ilmunya seperti itu. Yang kedua, amanah. Nah, ini penting, yang paling penting. Rasulullah bisa menarik investor besar ya, yang kemudian menjadi istrinya Siti Khadijah itu karena beliau dikenal sebagai Al-Amin, pengusaha yang dapat dipercaya. Karena beliau tidak pernah mengkhianati siapapun ya. Beliau tidak pernah mengecewakan siapapun. Ya. Semua pelanggan-pelanggannya, customer-nya itu merasa puas dengan pelayanan beliau. Ya. Nah, kemudian mendapat gelar sebagai Al-Amin itu, dapat dipercaya. Dan ini menarik kepercayaan orang lain. Ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah sidik, jujur. Nah, dalam berbisnis kita harus jujur, ya. Tidak boleh berbohong, tidak boleh bluffing ataupun berlebih-lebihan, gitu ya. Apa adanya saja, ya. Apa adanya, jujur. Yang keempat adalah tablik. Nah, tablik ini adalah terus menyampaikan, berbagi, promosi. Nah, jadi kalau teman berbisnis, ya, pastikan niatkan untuk berbagi manfaat, berbagi solusi, ya. Karena yang namanya berbisnis, ya, itu sebetulnya adalah bagaimana kita menangkap peluang. Di situ ada kebutuhan, ya, kebutuhan dengan yang bisa dipenuhinya, gitu ya. Itu ada selisih sehingga menimbulkan peluang di situ. Makanya kalau teman-teman semuanya menjalankan bisnis ataupun usaha itu dengan niat berbagi manfaat, berbagi solusi, ini jadi nilai ibadah. Ya. Oke, nah jadi itu teman-teman semuanya, ya, materi kita pada saat ini, ya. Pas apa tadi pertama bisa dibuka ininya, mic-nya. F-nya apa? Halo? Fatona. Fatona yang pertama, atau cerdas, ya. Cerdas ini mau belajar, mau buka pikiran, open mind, ya, sehingga menguasai ilmunya. Yang kedua apa? Amanah. Amanah, ya, atau dapat dipercaya. Yang ketiga? Tablik. Sidik. Nah, sidik ini adalah jujur, ya. Yang keempat adalah
Tablik. Tablik, ya, yaitu menyampaikan, mau terus berbagi, kalau bahasa sekarang mau terus promosi, ya, promosi terus, ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, sekarang kembali pada teman-teman pilihannya. Kalau teman-teman mau mulai menjadi seorang pengusaha, seorang entrepreneur, seorang bisnis, maka kita mulai dari saat ini, ya. Kewajiban kita lebih pada waktu yang tersedia, ya. Jadi teman-teman di usia muda ini jangan sampai habis dengan kita waktu yang tidak produktif, ya. Kita bisa manfaatkan waktu yang lebih baik, lebih produktif, seperti itu. Nah, jadi itu mungkin ya untuk materi yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, Kang Atar. Ya demikian mungkin materi saya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya nanti ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Mangga, Kang Atar. Saya kembalikan Masya pada Allah, Kang Atar. luar biasa. Baik, luar biasa materi Kang Agung ini. Sudah diduga tadi beliau ngasih file, saya download berat dan ternyata betul isinya berbobot ini. Masya Allah. Baik, nampaknya sudah tidak sabar nih. Sahabat-sahabat ingin bertanya ke Kang Agung. Silakan dimanfaatkan waktunya sebelum kita mengakhiri. Ada Kang Agung tuh di chat. Ya, siap. Izin Siapa bertanya, dulu nih? misal kita udah berdagang. Ya. Aduh, sebentar. Dari siapa nih? Dari Nur Indah. Misal Ini yang kita pertama sudah dari Kang berdagang. Muntazar dulu, Kang. Ya. Kang Oh, Muntazar. Muntajar. Mana? Kalau Oh iya, kita maaf bekerja, ketutup. kalau kita bekerja Oke, untuk langsung orang aja, Muslim. Kang Agung. Ya, baik. Kang Muntazar, untuk pertanyaannya kalau kita bekerja untuk orang non-muslim boleh tidak? Ya. Jadi yang namanya kita bekerja, kita berbisnis, itu adalah sifatnya muamalah. Dan itu dibolehkan, ya, selama tidak ada yang melarang. Ya. Jadi boleh-boleh saja yang namanya kita bekerja, ya, kita berbisnis, berdagang, gitu ya, dengan punya partner ataupun punya atasan orang non-muslim misalnya, seperti ya. Selama kita menjaga etika-etika sebagai seorang muslim, seperti itu. Itu Kang Muntazar ya. Untuk pertanyaan pertama. Yang kedua siapa nih Kang Muntazar? Rindah ya. Oke, yang kedua dari Tenur Indah. Misal kita udah berdagang, kemudian intinya itu, tapi semua usaha kita itu qadarullah nggak ada yang lancar. Nah, apakah memang bukan bakat kita di situ atau memang usaha kita kurang ya Ustadz? Tipsnya supaya nggak mudah menyerah dalam berdagang. Oke. Dan Rinda, mohon maaf, pernah dagang apa aja? Boleh tahu? Bisa pakai mic mungkin? Ya, sebelumnya kayak reseller juga udah pernah, Kang. Terus juga kayak bisnis juga udah. Ya. Oke. Selama ini pernah nggak ningkatin kapasitas keilmuannya, belajar ilmunya? Halo? Udah, Kang. Sudah. Dan sudah langsung dipraktekkan? Iya. Ya. Jadi begini, yang namanya kita berbisnis ya, berdagang ya, itu butuh ilmu tentunya kan ya. Mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus tingkatin keilmuan kita. Harus banyak lagi belajar ya. Nah, kalau kita sudah belajar, jangan lupa langsung dipraktekkan ya. Karena kalau nggak dipraktekkan akan percuma ya. Jadi di prakteknya pun nggak cukup sekali dua kali, harus berulang-ulang. Jadi yang namanya orang-orang sukses itu bukan orang-orang yang hebat sebetulnya ya. Orang-orang sukses itu orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan prosesnya. Nah, jadi ini saya ingin cerita dikit ya tentang masalah apa namanya berdagang ya. Ada sebuah kisah sales ya, sales ini apa namanya, ketika dia pertama kali jualan,
dia itu bukan mencari orang-orang yang mau menerima ataupun mau membeli produknya. Jadi waktu awal-awal dia mulai jualan, ini kisah di Amerika sana gitu ya. Ketika dia mulai jualan, dia itu targetnya adalah mencari sebanyak mungkin orang yang menolak dia. Kok menolak sih gitu? Ya, dia mencari orang-orang yang menolak. Untuk apa dia? Untuk belajar. Dari setiap penolakan itu dia ketemu orang yang mungkin berbagai macam karakter ya, dan dia bisa menilai, oh karakter seperti ini bagaimana menghadapinya, karakter seperti ini bagaimana menghadapinya, dan dia melakukan penyampaiannya itu berulang-ulang ya, hal yang sama diucapkan berulang-ulang. Kira-kira kalau diulang-ulang terus hal yang sama itu lama-lama akhirnya semakin melotok kan ya, semakin paham dia. Pertama dia semakin paham penyampaiannya, yang kedua dia semakin mengenal berbagai macam karakter orang. Dia hitung tuh semua penolakan itu. Sampai kemudian setelah dia banyak penolakan ya, dia tidak bisa lagi menemukan orang yang menolak. Kenapa? Dia sudah semakin terlatih, semakin terbiasa ya, semakin ahli. Tadi bisa saya bilang di awal ya. Sebetulnya bakat itu bisa dilatih ya. Bakat itu bisa dilatih. Jadi tinggal bagaimana kitanya. Ya, jadi yang penting adalah sekarang kalau sudah punya sebuah usaha, ya, tinggal berikutnya harus paham ilmunya. Kalau bisa punya mentor yang bisa mengcoaching gitu ya, dan lakukan istiqomah. Jadi kalau kita istiqomah, ya pasti ada hasilnya. Mungkin awal-awal mungkin belum begitu kelihatan hasilnya, tapi kalau kita lakukan terus-menerus, insya Allah pasti ada hasilnya. Itu mungkin Nur Indah ya. Berikutnya dari Sabrina. Nah ini Sabrina. Insya Allah saya pulang dari sini ingin lanjut bisnis di Indonesia. Bisnis yang paling banyak permintaan saat ini di bidang apa? Bagaimana cara mengatasi penyakit takut gagal? Oke, Sabrina. Kalau bicara bisnis yang paling paling tren saat ini ya di Indonesia itu adalah bisnis online. Jadi kalau mau berbisnis maka pastikan ya kita berbisnis yang itu emang secara online. Karena kalau sekarang kalau kita berbisnis secara offline yang sifatnya itu konvensional ya, itu berat ya. Tapi kalau dengan online ini insya Allah akan semakin mudah, semakin cepat. Nah ini saya cerita dikit juga ya. Kenapa saya kemudian memutuskan untuk berbisnis konvensional saat ini? Karena saya membandingkan ya. Jadi dari mulai saya usaha peternakan ayam, peternakan domba gitu kan ya. Emang uangnya besar gitu ya. Modalnya besar, untungnya besar. Tapi jangan lupa, yang namanya modal besar, untung besar, pasti resikonya besar juga. Ya. Yang namanya usaha peternakan itu resikonya adalah kematian. Ya saya pernah ngalami yang namanya ketika ternak ayam, ya kena flu burung, itu ratusan ayam mati. Waduh, stresnya luar biasa. Ya. Kemudian ketika ternak domba, ya salah ngasih pakan domba, kemudian banyak yang mati juga puluhan. Waduh, luar biasa stresnya. Nah, jadi kalau kita mau bisnis, saya sudah bandingkan ya dengan berbagai macam bisnis yang saya coba geluti ya. Ternyata yang paling nggak berisiko ya, paling simpel saat ini lebih online. Kita cukup dengan handphone saja ya, cukup di rumah saja ya, kita bisa jalankan bisnis. Jadi kalau bahasanya bisnis rumahan ya, cukup koloran atau sarungan ya, bahkan dasteran ya, sambil rebahan terima transferan. Asik ya. Nah, jadi ini salah satunya lebih online yang bisa sangat tren saat ini. Nah, kemudian tadi bagaimana cara mengatasi penyakit takut gagal? Oke. Yang namanya takut gagal ya. Sebetulnya kalau kita bicara gagal ya, nggak ada orang di dunia ini yang nggak pernah gagal. Orang-orang berhasil sekarang adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Jadi gagal dan berhasil itu sepaket sebetulnya. Kalau istilahnya Ustaz Nasrullah ya dalam ilmu membagi rezeki itu adalah ada namanya
paradox of candy. Jadi paradoknya permen ya. Jadi yang namanya permen itu kalau kita dikasih ya, itu pasti dengan bungkusnya kan ya. Nggak mungkin kita dapat permen cuman permennya doang gitu kan. Kira-kira mau nggak teman-teman semua kalau dikasih permen langsung permennya, nggak pakai bungkus? Pasti nggak mau kan? Nah, pasti nggak mau. Nah, bungkusnya itu ibaratnya kegagalan. Permennya adalah hasilnya, keberhasilannya. Jadi artinya apa? Kalau yang namanya kita mulai bisnis, mulai usaha, ya pasti resikonya adalah yang namanya kegagalan. Ya, itu pasti ada resikonya. Tapi yang kita pikirkan fokusnya bagaimana kegagalan itu jadikan sebagai proses pembelajaran. Jadi kalau bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi, yang namanya dalam bisnis itu nggak ada yang namanya gagal. Jadi kalau bagi saya pribadi istilahnya tidak ada kata gagal, yang ada hanya belajar. Nah ini kembali ke mindset, jadi ya. Jadi kalau kita mindsetnya kita rubah, bukan gagal tapi belajar. Nah itu kan lebih enjoy kitanya, tidak terbebani ya. Jadi itu ya, Sabrina ya. Kalau cara mengatasinya, kita mindsetnya adalah tidak ada kata gagal, yang ada hanya belajar. Setuju? Oke, sepakat. Berikutnya pertanyaan terakhir mungkin ya. Oh, ada dua lagi. Oke, dua lagi ya. Dari Kang Isan Adi Sasongko. Oke. Sebagai pelajar tentunya banyak kegiatan, terkadang susah untuk membagi waktu yang berkelas, tambah lagi jika memulai bisnis saat sekolah. Oke. Bagaimana cara membagi waktu yang ideal supaya semuanya dapat terbagi tanpa harus mengorbankan salah satunya. Oke. Jadi yang namanya pelajar ya pasti kita harus bagi waktu dengan mengutamakan kita untuk belajar ya. Tapi sebetulnya kalau kita bandingkan nih, jujur ya, kalau kita bandingkan nih antara kita belajar kegiatan di sekolah dengan kegiatan yang tidak produktifnya, banyakkan mana kira-kira? Jadi sebetulnya ya kembali lagi ke mindset, pola pikir. Kalau kita mulai berbisnis itu ya, maka bagaimana prinsipnya adalah kita memanfaatkan waktu luang kita. Tidak harus mengganggu waktu utama kita ya. Kalau pelajar sebagai pelajar ya, waktunya untuk belajar gitu ya. Belajar sekolah mungkin berapa jam, kemudian di rumah berapa jam gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita bandingkan masih banyak yang nggak produktifnya kan. Nah ini kita bisa manfaatkan di sela waktu-waktu luang kita seperti itu. Nah jadi cara membagi waktunya adalah cek waktu-waktu yang nggak produktif yang selama ini sudah kita miliki. Ya. Nah itulah yang kita manfaatkan untuk kita mulai gunakan untuk berbisnis, belajar berbisnis seperti itu. Ya Kang Isan ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Dari Teh Leni Rosdiana. Saya punya usaha jasa bukit lukis kaligrafi baik di kertas, kanvas maupun di dinding. Oh keren nih. Kira-kira sistem seperti apa yang harus saya gunakan? Karena saya bercondong menjual karya kaligrafi. Oke. Teh Linda. Ya Linda ya? Teh Leni. Boleh dibuka mic-nya? Halo Teh Leni, monitor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini buat sendiri atau gimana? Iya buat sendiri, tapi kalau dinding ngajak partner. Oh iya. Selama ini sudah dipasarkan lewat apa? Mencoba melalui Instagram sih, tapi kurang rajin upload. Jadi lebih ke menyebarkan melalui lisan saja. Oke. Ya, ini sudah luar biasa nih. Teh Leni sudah punya karya ya, sudah punya usaha membuat kaligrafi. Nah, tinggal problemnya adalah bagaimana memasarkannya, gitu kan? Jadi kalau kita sudah punya produk, nah tadi prinsipnya dipakai ya. Mau masarkan sendiri atau masarkan dengan bantu orang lain. Gitu. Kalau dengan bantu orang maka pakai prinsip tadi apa yang beberapa itu? Botol ya. Berani, optimis, tenaga, orang lain. Cari teman-teman yang memang mereka rajin upload di Facebook, di Instagram segala macam gitu kan. Titipin tuh foto-foto produk kita. Titip foto produk. Ya. Nanti kalau ada yang order mereka, yang mereka dapat komisi. Nah, seperti itu kan?
Jadi jangan kita melakukan semua sendirian. Kalau kita punya produk, pastinya kita fokus pada membuat produk kan, betul nggak? Pada bikin grafinya gitu. Nah, tinggal bagaimana masarkannya. Ya mungkin kita agak kesulitan nih. Ya, tinggal manfaatkan tadi ya prinsip tadi botol, berani optimis tenaga orang lain seperti itu. Nah, cuman tadi kalau bicara masalah promosi di apa namanya di media sosial, memang kalau gratisan itu harus rajin ya, mau nggak mau harus rajin update status. Tapi kalau kita mau lebih cepat, emang pakai yang namanya berbayar, ads nanti ya. Mungkin nanti Kang Atar bisa buat kelasnya khusus ya, kalau kita mau promosi yang berbayar. Yang jelas, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya mulai berani dulu untuk berbisnis, ya. Mulai berani dulu untuk menjadi entrepreneur. Ya minimalnya untuk berani mulai berdagang dulu, mulai jualan dulu, ya. Apapun produknya, ya seperti itu. Syukur-syukur kalau kita sudah punya produk sendiri. Nah, tinggal bagaimana kalau sudah punya produk sendiri, berkolaborasi dengan teman-teman yang memang jago jualan, seperti itu. Itu mungkin Teleni ya. Syukran Ustaz. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Oke, kayaknya sudah semua Kang Atar ya? Siap. Alhamdulillah. Baik, sebelum ditutup, silakan untuk memberikan kesimpulan untuk closing statement. Mangga. Oke, teman-teman semuanya. Jadi pada intinya segala sesuatunya kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, entrepreneur ya, atau bisnis, itu diawali dengan sebuah kemauan dulu. Ya. Kalau ada kemauan pasti ada 1000 jalan. Kalau nggak ada kemauan pasti ada 1000 alasan. Ya. Kalau sudah ada kemauan, maka berikutnya adalah tinggal bagaimana kita merubah mindset kita, pola pikir kita. Ya. Pola pikir sebagai seorang pengusaha, bukan sebagai pola pikir sebagai seorang karyawan atau pegawai. Ya. Nah, kemudian berikutnya baru kita langsung make it happen ataupun take action seperti ya. Jadi intinya adalah kalau ingin jadi pengusaha, ya take action. Mulai lakukan aja, ya. Ketika ada peluang untuk menjadi reseller, ambil. Menjadi dropshipper, ambil. Ada peluang untuk apa namanya titipan foto produk untuk promosi, ambil, ya. Teman-teman kita yang mungkin punya produk bagus ya, japri mereka. Boleh nggak saya bantu jualin, gitu ya. Nah, tapi yang jelas kalau udah seperti itu harus ada akad yang jelas. Nah, akad jelasnya bagaimana bagian keuntungannya, bagaimana pengiriman segala macamnya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan pernah nutup mata dengan semua peluang yang ada, karena semua yang ada di depan mata kita adalah peluang. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan pastikan jangan cuma kita senantiasa menjadi konsumennya saja, tapi harus mulai kita merubah menjadi seorang distributornya ataupun penjualnya seperti itu. Oke, itu Atar mungkin dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan insya Allah kita bisa lanjut lagi diskusi kita di grup ya. Kalau emang nanti butuh tambahan, kalau ada yang masih tanyakan lagi. Dan mungkin nanti Kang Atar bisa mengagendakan lagi kalau memang nanti kita mau buat lagi kelas-kelas berikutnya tentang masalah entrepreneur ya, atau mau belajar bagaimana bisnis online ya, nanti insya Allah kita akan bantu untuk coaching situ. Itu mungkin Kang Atar dari saya. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita beri tepuk tangan buat Kang Agung Gurnita, luar biasa. Ini yang dapat door prize Kang Agung. Siap. Yang tadi pertama kali hadir ya. Halo. 5 orang yang pertama kali hadir. Berapa orang? Ini berapa orang yang hadir nih? Oke. Ini sih ada 11. Di luar kita ya. Iya, ada ya, 11. Ada seperti 10 yang lah tadi, di luar Taimeh. Oke. Seperti yang tadi disampaikan di awal, kita akan berikan apresiasi bagi teman-teman yang pertama kali hadir ya. Insya Allah kita akan berikan voucher untuk bagaimana teman-teman bisa punya website, bisa punya toko online ya. Bahkan bisa nanti sekaligus jadi dropshipper juga. Oke, itu Kang Atar mungkin. Oke, tadi siapa aja yang pertama? Saya lupa tadi siapa yang pertama ya. Ramedia Kunia.
Oke, nanti coba saya cek lagi ya di awal ya. Ya. Baik, sahabat sekalian, demikian materi dari Kang Agung, dan juga ini adalah materi terakhir di rangkaian Kurma Ramadan virtual tahun 2020. Bukan yang terakhir tentunya, ini adalah langkah awal untuk kita kemudian nanti akan bergerak bersama-sama. Kita akan membuat program yang baru agar teman-teman bisa lebih terarahkan. Di sini ada mentor pengusaha, ada mentor tahfiz, ada mentor, banyak lah. Nanti teman-teman jangan keluar grup ya. Jangan keluar grup dari Kurma Ramadan. Nanti ada program-program lanjutan yang akan lebih seru lagi tentunya. Syukur-syukur ketika sudah selesai wabah COVID ini, kita akan coba kopi darat nih. Oke. Kita akan bertemu Kang Agung ya. Siap. Kita akan bersilaturahmi di darat seperti itu. Baik, saya kira demikian. Terima kasih Kang Agung sudah share. Terima kasih teman-teman yang sudah Sama-sama. hadir. Semoga ada manfaatnya. Amin, amin. Allah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa Sesi anta foto dulu. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.